Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarlah dengan telinga toleransi, melihatlah dengan mata berbelas kasih, dan berbicaralah dengan bahasa cinta. Salam cinta bertabur kasih dan sayang, sebab apabila cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Perkenalkan, saya Abdul Razak Al-Amin Ode, mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional. Hari ini saya ingin menyampaikan atau memaparkan terkait makalah yang telah saya buat dengan judul Etika dalam Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Makalah ini merupakan syarat untuk penilaian ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dosen pengampunya adalah Cuddian Safina SIKOM SHMH. Baik, sebagai pendahuluan saya akan membacakan latar belakang terbentuknya makalah ini atau ditulisnya makalah ini. Yang pertama adalah kurangnya etika dalam setiap penyampaian aspirasi masyarakat sehingga menimbulkan tindakan-tindakan anarkis. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia dengan suasana aman, tertib, dan damai. Karena merupakan salah satu hak asasi manusia sehingga dilindungi dan dijamin oleh undang-undang, kebebasan berpendapat telah diatur di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Dasar yang terdapat dalam pasal 28 bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Itulah latar belakang dari makalah yang saya buat ini. Kemudian adalah rumusan masalahnya. Apa saja yang menjadi rumusan masalah yang akan saya angkat pada makalah saya ini? Yang pertama adalah bagaimanakah etika kebebasan berpendapat di muka umum sebagai implementasi hak warga negara. Yang kedua, apa saja yang menjadi kewajiban dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Tujuannya jelas bahasanya agar masyarakat Indonesia atau penonton ataupun pembaca makalah saya nantinya memahami etika kebebasan berpendapat di muka umum. Yang kedua, mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi ketika menyampaikan berpendapat di muka umum. Baik, saya lanjut. Mungkin tidak terlalu banyak yang saya sampaikan pada pendahuluan, saya rasa juga itu cukup. Saya akan lanjut ke bab 2 pembahasan. Namun sebelum lebih jauh kita membahas masalah etika kebebasan berpendapat di muka umum ini, saya akan memberitahukan terkait bagian-bagigian dari berpendapat di muka umum. Apa saja yang menjadi bagian dari berpendapat di muka umum. Sependek pengetahuan saya, berpendapat di muka umum itu adalah hak warga negara dan dipenuhi dengan tanggung jawab. Nah, mungkin yang paling dominan kita ketahui kebebasan berpendapat adalah demonstrasi ataupun ada juga yang lain, mungkin seperti misalnya melakukan kritik melalui media sosial atau karnaval kebebasan pers itu juga merupakan kemerdekaan berpendapat di muka umum. Nah, lebih dominannya di sini nantinya saya akan membahas pada masalah atau bagian dari demonstrasi yang juga merupakan kebebasan berpendapat di muka umum. Adapun etika-etika yang harus dilakukan dalam demonstrasi itu adalah ya kita harus memperhatikan isu yang nantinya akan diangkat. Itu yang pertama, memperhatikan isu yang diangkat ini adalah kita harus bisa mematangkan isu yang akan diangkat ini nantinya agar tidak blunder ketika menyampaikan aspirasi di lapangan. Nah, sebelum itu makanya perlu dilakukannya diskusi, konsolidasi,
teklap dan lain sebagainya. Saya pikir juga mungkin teman-teman pembaca nantinya atau penonton sudah mengetahui bahwasanya bagaimana langkah-langkah sebelum melakukan demonstrasi itu. Namun seperti saya bilang tadi, perlu saya uraikan terkait etika menyampaikan pendapat di muka umum yang sudah diatur oleh undang-undang. Nah, negara telah mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, mengatur bentuk atau cara penyampaian pendapat di muka umum dan tidak mengatur penyampaian pendapat melalui media massa baik cetak maupun elektronika, dan hak mogok pekerja di lingkungan kerjanya. Nah, berdasarkan uraian tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya negara telah memberikan kebebasan berpendapat kepada warga negara, dan itu dijamin oleh undang-undang. Karena telah dijamin oleh undang-undangnya, maka perlu kita perhatikan etika-etika agar terlihat lebih kompleks serta koheren dengan perundang-undangan yang berlaku ketika melakukan praktik penyampaian pendapat tersebut. Nah, lalu bagaimana undang-undang mengatur tata tertib melakukan aksi unjuk rasa atau kebebasan berpendapat tersebut? Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 itu sudah mengatur semua etika atau tata cara menyampaikan kebebasan berpendapat, baik di demonstrasi, pawai, ataupun mimbar bebas dan lain sebagainya. Nah, di sini saya menitik beratkan pada penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan di tempat-tempat terbuka, ya terbuka untuk umum, tapi terkecuali untuk beberapa tempat, misalnya di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional, gitu. Dan aksi unjuk rasa juga tidak boleh dilakukan pada hari besar nasional, yaitu Tahun Baru, Hari Raya Nyepi, Hari Wafat Isa Al-Masih, Isra Miraj, kenaikan Isa Al-Masih, Hari Raya Waisak, Idul Fitri, Idul Adha, dan lain sebagainya. Nah, berikut maksudnya ini juga penting, yang perlu ini sangat perlu saya sampaikan, karena ini salah satu hal yang penting sebelum melakukan aksi unjuk rasa, dan ini sangat perlu diperhatikan, yaitu peserta penyampaian pendapat di muka umum dilarang membawa benda-benda yang membahayakan keselamatan umum, yang sebelum penyampaiannya wajib memberitahukan secara tertulis kepada instansi Polri. Maksudnya di sini sebelum melakukan aksi demonstrasi, alangkah baiknya kita melayangkan surat pemberitahuan aksi terlebih dahulu kepada instansi Polri terdekat, atau kita melayangkan juga surat kepada instansi yang terkait, seperti misalnya kalau kita melakukan demonstrasi di Kementerian Kesehatan, itu tidak bisa kalau hanya semisalnya menyampaikan pada Polri saja, bukan tidak bisa ya, tapi tidak etis begitu. Tidak ada surat yang dilayangkan ketika melakukan demonstrasi di Kementerian Kesehatan tersebut. Harusnya kita bisa melayangkan ke Kementerian Kesehatan, kemudian meneruskan tembusan ke instansi Polri begitu. Nah, bagaimana cara kerja surat pemberitahuan tersebut? Cara kerja surat pemberitahuan tersebut dikirim oleh koordinator lapangan atau penanggung jawab aksi unjuk rasa tersebut, dan itu harus dilakukan 3x24 jam sebelum melakukan aksi unjuk rasa, atau 2 hari sebelumnya begitu. Ya, itu mungkin singkatnya 2 hari sebelumnya. 2 hari sebelum kegiatan dimulai. Nah, di sini fungsinya agar instansi Polri juga bisa mempersiapkan diri untuk kemudian mengamankan lapangan pada saat terjadinya atau pada saat berlangsungnya
aksi unjuk rasa tersebut. Nah, apabila surat tersebut tidak dilayangkan, maka aksi unjuk rasa tersebut dikatakan ilegal atau tidak berizin. Itu fungsi lain dari surat tersebut. Makanya setiap melakukan aksi unjuk rasa harus ada surat yang dilayangkan ke Polri, itu wajib. Ya, itu etika yang jelas sudah diatur oleh undang-undang. Berikutnya saya akan membahas terkait kewajiban dalam melaksanakan kebebasan berpendapat. Apa saja sih yang perlu diperhatikan? Ya, seperti halnya etika tadi dalam menyampaikan aspirasi atau melaksanakan kebebasan berpendapat, perlu juga diperhatikan kewajiban dalam melaksanakan kebebasan berpendapat tersebut, dan ini juga sudah diatur oleh undang-undang. Nah, kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di muka umum itu terdapat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang terdiri atas menghormati hak-hak kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui oleh umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, pada sisi lain, aparatur pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di muka umum. Ini juga diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yaitu melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tak bersalah, dan menyelenggarakan keamanan. Jadi itulah kewajiban dan etika dalam melakukan kebebasan berpendapat. Itulah tadi kewajiban berpendapat. Berikutnya saya akan memberikan contoh kasus, salah satu contoh kasus. Nah, contoh kasusnya adalah salah seorang anggota DPRD terseret dalam kasus korupsi. Melihat dari penindaklanjutan hukumnya, kasus DPRD tersebut berkesan sangat lama untuk ditindaklanjuti oleh pihak KPK. Nah, lemahnya atau lambannya deteksi dini oleh KPK atau tindakan hukum oleh KPK membuat gejolak kemarahan pada masyarakat yang menjadi korban dari korupsi yang dilakukan oleh DPRD tersebut. Mengetahui hal tersebut, beberapa mahasiswa kemudian berkumpul untuk melakukan diskusi mengenai kasus ini. Setelah sampai pada kesimpulan, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan aksi unjuk rasa. Sebelum melakukan aksi unjuk rasa, mereka melakukan konsolidasi dan menunjuk satu koordinator lapangan sebagai penanggung jawab aksi. Nah, koordinator lapangan ini yang nanti akan menunaikan etika awal dalam melakukan demonstrasi. Maksudnya ini sebelum melakukan demonstrasi ada hal yang perlu perhatikan. Nah, nanti koordinator lapangannya ini yang kemudian melayangkan surat ke institusi Polri dan KPK. Nah, dia sebagai penanggung jawab aksi. Nah, jadi suratnya itu sudah dilayangkan 2 hari sebelum melakukan aksi unjuk rasa. Setelah surat dilayangkan, sudah disetujui, semuanya sudah fine. Akhirnya 2 hari kemudian dia turun ke lapangan bersama massa sekitar 100 orang di depan KPK. Kemudian pada praktiknya mereka terlihat tertib dan bersinergi dengan aparat-aparat negara. Mereka menyampaikan aspirasi berdasarkan kasus yang mereka sudah angkat tadi, yang saya bilang terkait korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD yang merugikan masyarakat.
Nah, oratornya itu menyampaikan dengan penuh kewaspadaan dan penuh wibawa karena sudah memahami dari isu tersebut. Nah, itu contohnya. Jadi di mana etikanya, di mana kewajibannya? Etikanya adalah pada saat koordinator lapangan mengirimkan surat pemberitahuan aksi yang di dalamnya itu sudah berisi peralatan yang digunakan, jumlah massa, jadwal aksi, dan beberapa hal yang tertulis di dalam itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kewajibannya di mana? Kewajibannya mereka menghargai aparatur negara pada saat mereka menyampaikan aspirasi di depan gedung KPK tersebut. Mereka menghargai legalitas dari pihak Polri juga, kemudian menertibkan mereka dengan begitu terstruktur. Maksudnya di sini kewajiban dalam melakukan kebebasan berpendapat di muka umum itu sudah terpenuhi secara tidak langsung dengan mereka melakukan unjuk rasa yang tidak ricuh itu. Jadi seperti itu. Dan kesimpulannya dari makalah saya ini adalah dalam melakukan unjuk rasa atau melakukan kebebasan berpendapat yang lain, kita harus perhatikan etika dan kewajiban kita, atau kewajiban apa saja yang perlu dipenuhi dalam melakukan aksi kebebasan berpendapat di muka umum tersebut. Akhir kata, ya itu saja dari saya. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum